Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah, ar-rabi'u ayyadkhula birijlihil yumna musta'idhan billahi minasyaitani mubasmilan wa ayyaqra'a suratan nasi salasa marrat summal yusra qailan Allahumma waliyyi fid dunya wal akhirah kun li kama kunta li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warzuqni mahabbatak Allahumma rzuqni hubbak wasghilni bi jamalik waj'alni minal mukhlisin Allahumma mhu nafsi bi jazabati dzatik ya anisu man la anisa lahu Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Bapak-bapak sekalian, kita melanjutkan tentang khalwat. Khalwat itu menyendiri, meninggalkan istri, anak, meninggalkan harta, meninggalkan kesukaan, kecintaan kita untuk Allah. Namanya khalwat. Nah, yang lalu sudah dijelaskan, la yumkinul usulu ila ma'rifatil usul. Tidak akan pernah sampai seseorang untuk mengenal al-usul. Usul itu inti, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan bisa dikenali, ya, wa tanwirul qulub, dan bisa mendapatkan pencerahan hati, tidak bisa, ya, tidak bisa didapat limusyahadatil mahbub, ya, untuk bisa menyaksikan yang kita cintai, illa bil khalwati, ya, kecuali dengan khalwat. Itu kata kunci yang lalu itu begitu. Nah, kita bisa melakukan khalwat itu berhari-hari, berbulan, bertahun, berbulan, berminggu, berhari, berjam. Jadi kalau kita punya di rumah kamar khusus, maka setelah istri kita tidur, maka kita berkhalwat, pindah ke kamar. Nah, konteks pembahasan kita ini, khalwatnya ini keluar mencari tempat yang khusus kita meninggalkan aktivitas kita. Kalau kita pedagang berarti kita tidak berdagang. Berapa lama? Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, atau 1 bulan. Maka nafkah untuk 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan kita berikan. Nah, yang lalu ada beberapa syaratnya. Isyuruna syartan, ada 20 syarat kalau mau khalwat. Yang lalu ikhlasun niyah biqat'i madatir riya. Niat, ikhlas niatnya memutuskan hal-hal yang sifatnya riya, putus. Satu. Yang kedua, isti'dzanu syaikhihi, minta izin sama guru. Mau tidak ngaji, tidak hadir karena mau berkhalwat. Kemudian yang ketiga, taqdimuhu 'alaiha al-uzlatu. Lebih dahulu dari khalwat itu uzlah, ya, meninggalkan tempat. Nah, sekarang yang keempat. Sekarang ar-rabi'u, syarat yang keempat, ayyadkhula birijlihil yumna, bahwa ia masuk ke tempat khalwat itu dengan kaki kanannya. Musta'idzan billahi minasyaitani, ya, berlindung kepada Allah dari
pengaruh setan, godaan setan. Mubasmilan, hal keadaannya membaca basmalah. Mubasmilan yaqra'u basmalah, ya, membaca basmalah. Wa ayyaqra'a suratan nasi salasa marratin. Ya, jadi kaki kanan Bismillahirrahmanirrahim langsung baca An-Nas 3 kali. Jadi bukan masuk langsung gitu. Kaki kanan baca basmalah, ta'awuz berarti a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas 3 kali, salasa marrah. Tsummal yusra. Setelah 3 kali baca An-Nas baru masuk kaki kiri. Qailan, seraya ia berdoa, Allahumma waliyyi fid dunya wal akhirah. Wahai Tuhan yang mengaturku di dunia dan di akhirat. Kun li kama kunta li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadilah engkau sebagaimana engkau terhadap pemimpin kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini doa serem nih. Kunli, kita minta sama Allah, ya Allah, jadilah engkau kama kunta li sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi apa yang diberikan kepada Nabi Muhammad kita minta diberikan sama kita. Warzuqni mahabbatak, dan rezekikan kepadaku mencintaimu. Allah marzuqni hubbak, ya Allah rezekikan kepadaku cinta kepadamu. Washghilni bijamalik, dan sibukkan aku dengan keindahan-keindahanmu. Ya, jadi semua yang bagus, yang hebat di alam semesta ini itu adalah jamalullah, keindahannya Allah dalam mencipta. Nah, washghilni bijamalik, sibukkanlah aku dengan keindahanmu. Maksudnya bitafakkur, ya, dengan tafakkur. Orang khalwat yang paling banyak ibadahnya ini. Orang khalwat itu sholat, baca Quran, tasbih, tetapi dia lebih banyak ya istighalu bi jamalillah, menyibukkan diri dengan tafakkur keindahannya Allah, ya. Waj'alni minal mukhlisin, jadikanlah aku orang-orang yang ikhlas. Allahummanhu nafsi bijazabati zatik, ya Allah hapuslah nafsuku bijazabati zatik, dengan tarikan-tarikan zatmu. Jadi minta ditarik nafsu-nafsu yang ada di dalam diri ini dengan jazabatu zatullah, tertarik dengan zatnya Allah. Ya anisu man la anisalahu, wahai Tuhan yang menjinakkan, tidak ada yang menjinakkan baginya. Rabbi la tazarni fardan, ya Tuhan jangan kau tinggalkan aku sendiri. Wa anta khairul warithin, sementara engkau Tuhan sebaik-baik pemberi warisan. Kan orang khalwat itu kan sendirian, nggak ada orang, ya, maka dia minta supaya ya la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Bagaimana orang hidup sendiri, jauh, tidak ada suara apapun kecuali suara serangga, tetapi dia pingin merasa terisi gitu. Bisa. Orang kalau mabok cinta, orang sedang mabok cinta,
walaupun dia di kamar sendirian, tetapi sesungguhnya dia asyik jiwanya dengan keindahan-keindahan ya yang dicintainya. Ya, anak muda yang sedang ya mabuk cinta, dia tidak merasa kesepian ketika dia di kamar sendiri. Begitu juga orang yang mabuk cinta kepada Tuhan, ketika la tazarni fardan wa anta khairul warithin, maka dia merasa terisi hatinya. Dia tidak merasa kesepian seperti orang di dalam kubur. Dalam kubur itu sendiri, tetapi ini bisa jadi terisi dengan Allah. Fayaqumu alal musalli, ya, maka ia berdiri alal musalla, ya, di tempat sholat, ya. Fayaqumu alal musalla, kemudian dia berdiri di tempat sholat. Wa yaqulu, dan ia mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan, yang maha ya memberikan kebaikan. Hanif ini sifat Allah, tapi juga wana awalul muslimin, pada dunia, pada doa itu hanifam muslima wama ana minal muslimin. Hanifan, hanif itu maknanya cenderung kepada hal-hal yang baik. Musliman, orang yang menundukkan diri kepada Allah. Nah, tapi di sini hanif bukan makna itu. Hanif di sini ya zatullah, ismun min zatillah. Zat, nama bagi zat Allah, ya. Fataras samawati wal arda. Ya. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang menyekutukan. Berapa kali bacanya? Ihda wa isyrina marratan. Bacanya 21 kali. Jadi belum sholat baca ini. Tadi masuk cuma kaki kanan, Ta'awuz, basmalah, baca An-Nas 3 kali. Masuk kaki kiri, berdoa. Ya, setelah berdoa, berdiri di tempat sholat, ya, baca ini, wajah tuh ini 21 kali. Panjang aturannya. Summa yusalli raka'ataini, kemudian ia sholat 2 rakaat. Kalau kita lihat ya kitab-kitab tasawuf, Kifayatul Atqiya, ya, Salalimul Fudhala, Al-Kusyairi, ya, banyak kitab-kitab tasawuf yang kecil maupun yang besar, semuanya konteksnya itu tasawuf falsafi gitu. Artinya tasawuf dalam perspektif pemahaman. Kalau ini tasawufnya ini sudah langsung dipraktekkan, sehingga ini kitab ini sekaligus menjadi mursyid, ya, menjadi petunjuk langsung, petunjuk terhadap praktek. Nah, jadi sekarang kita tahu nih, kalau kita mau berkholwat, begitu caranya. Hanya langsung masuk kunci pintu, bukan begitu. Ya. Nah, jadi summa yusalli raka'atain, kemudian sholat 2 rakaat, yaqra'u fil ula al-fatihata. Ya, ia membaca pada rakaat pertama Al-Fatihah wa ayatul kursi, dan ayat kursi. Hafal ini ya, insyaallah. Wa fi tsaniyati, dan pada rakaat yang kedua Al-Fatihah wa amanar rasul.
amanar rasul bima unzila ilaihi, ya, itu akhir surah Al-Baqarah. Ini juga insya Allah hafal. Nah, kalau ditanya itu dalam struktur sholat, rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua, ya, sehingga bacaan rakaat pertama 150 ayat Nabi, maka di rakaat kedua 100 ayat, jadi turun gitu. Ini kalau rakaat pertama ayat kursi, rakaat kedua akhir surah Al-Baqarah, panjangan mana? Panjangan Al-Baqarah, gitu loh. Bukankah ini merubah dari struktur sholatnya Nabi, bawahnya? Nah, ulama mengatakan yang semacam ini termasuk min khususiyah. Artinya gini, ada tradisi yang diajarkan sama Nabi, tidak lazim, tapi kesunahannya hari Jumat itu baca Al-A'la rakaat pertama, rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Panjangan mana? Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Panjangan Al-Ghasyiyah berarti terbalik dong. Nah, itu yang dimaksud. Jadi pada hal-hal tertentu bisa jadi rakaat kedua lebih panjang. Ya, secara khususiyah. Umumnya rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Itu ya. Ya. Wa ba'das salami, dan setelah mengucapkan salam, yaqul, ia mengucapkan ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya khamsami'ati marratin, 500 kali. Ya, 500 kali. Jadi bawa tasbih 500 kali. Kalau cuma bawa tasbih doang mah nggak cukup. Keder kita 100, 200, 300, ya 400, 500. Nah, kalau bawa karet mamanya 100, 200, atau kita kalau di tanah di garis gitu, boleh aja ya. Seperti halnya khotib Idul Fitri, Idul Adha itu takbir, kalau nggak itu susah ya. Boleh. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, khamsa mi'ati marratin, 500 kali. Summa yashtagilu bidzikri alladzi laqanahu lahu syaikhuhu. Kemudian ia menyibukkan diri dengan zikir yang ditalkin kepadanya oleh gurunya. Gurunya mengajarkan apa? Talqin itu maknanya memberikan penekanan, gitu ya. Jadi kalau kita lakinu mautakun, bimbinglah mayit kalian. Maksudnya aihina yanziul maut, gitu ya. Ketika mau meninggal yang dimaksud. Nah, talqin itu maknanya seperti itu. Apa yang diajarkan disuruh baca oleh guru kita itu. Di dalam Salalimul Fudola ya, atau Kifayatul Adkiyah, atau mau lebih besar ada di dalam Ihya Ulumuddin. Itu cuma repot terlalu besar. Dua kitab yang saya sebutkan itu disebutkan zikir-zikir yang di kalangan yang akabirul masyayikh, ya, min kibaril masyayikh, ulama-ulama besar itu disebutkan. Nah, kita datang ke seorang
guru yang alim, kemudian yang sanadnya sambung, maka kita minta ijazahkan ya wiridan itu untuk dibaca. Kalau kita di Indonesia ini banyak orang-orang yang semasa hidupnya itu belajar sama Buya Said Maliki, ya banyak. Nah, maka kita menggunakan kitab beliau untuk al-azkar fil yaum wal lailah, gitu, ya. Zikir pagi dan malamnya itu. Kita datang minta diijazahkan, maka itu juga sudah termasuk yang dimaksud dengan alladzi laqanahu lahu syaikhuhu, ya. Zikir yang ditalkin, ya, artinya yang dibimbing oleh gurunya. Jadi latihan khalwat di rumah boleh. Kita kasih tahu kita, ya, nih 1 hari 1 malam jangan dicari, jangan digedor-gedor, ya. Kita zikir boleh. Ya. Itu syarat yang keempat. Al-khamisu, yang kelima, mulazamatul wudu'i. Terus menerus wudu. Batal, wudu lagi. Batal, wudu lagi. Ya. As-sadisu, yang keenam, alla yata'allaqa himmatuhu bil karamat. Jangan menggantungkan semangatnya khalwat itu bil karomah, supaya mendapatkan karomah. Karomah jamaknya karomat, supaya punya ya karomah, kewalian gitu. Nah, niatnya itu tergantung, jadi tidak murni. Dia pengen berkhalwat supaya punya karomah, bisa ini, bisa itu. Nah, maka itu harus diperbaiki dulu. Jadi emang benar-benar dia pengen berkhalwat, ingin menyendiri, ingin bersama Allah, ya. As-sabi'u, yang ketujuh, alayasnada zahrahu ila jidarin. Ya, bahwa dia tidak menyandarkan punggungnya di tembok. Nah, ini kebiasaan ini. Biasanya kalau hari Jumat yang penuh duluan mana? Tembok. Ada tiang tuh penuh duluan itu. Nah, kalau dalam zikir, dalam berkhalwat, jangan nyender. Ya. Jangan nyender. As-saminu, yang kedelapan, ayyulazima surata syaikhihi baina ainaihi, bahwa dia melazimkan gambaran wajah dari gurunya di kedua matanya. Jadi dia hadirkan terus gurunya itu di hadapan, ya, dirinya, si mursyidnya itu, ya, dihadirkan. Atasi'u ayyakuna sha'iman, yang ke-9, bahwa dia berpuasa di siang harinya. Al-ashiru, yang ke-10, as-sukutu illa an zikrillah, diam kecuali karena zikir kepada Allah. Aw ma da'at ilaihi daruratu syar'iyyati, ya, atau sesuatu yang memanggil dirinya daruratu syar'iyyatin, kedaruratan syar'i, artinya menurut syariat mesti dibaca dengan suara. Maghrib, isya, subuh jangan dibaca sir, bacanya tetap dengan bersuara walaupun sedang khalwat, ya. Wa ma ada dzalika, ya, adapun selain yang
Demikian itu artinya selain daruratu syar'iyya mudayyaun lil khalwati, menyia-nyiakan khalwat. Ngomong, telepon, nggak ada temen sih, cuma HP-nya on terus ya, WA ya, video call ya, sama juga bohong, mudayyak ya, tersia-sia ya khalwatnya itu. Muzhibun linuril qalbi, dapat menghilangkan cahaya hati kalau bersuara selain yang diminta dalam syariat. Ya, jadi ketika dia qiraatul Quran pun, ketika dia membaca Al-Quran pun dengan suara yang tidak keras, ya. Al-hadiya asyara yang ke-11, ayyakuna mustaiqadhan li'a'dahil arba'ati. Ayyakuna mustaiqadhan, bahwa dia sadar, terjaga, li'a'daihil arba'ati ya, terhadap musuhnya yang 4. Asyaitani, 1. Jadi dia waspada terus kalau setan bisa masuk mempengaruhinya, membisikannya. Wad dunya, baru ingat lagi khalwat, ingat waduh hari ini janji ini DP-nya hari ini honor apa jatah apa sukses fee-nya hari ini mamanya. Nah itu dunia. Nah dia mesti mustaiqiz ya, sadar terus ya, setan dunia. Wal hawa, keinginan dia selama dia berkhalwat dibunuh, dihilangkan, ditekan habis ya keinginannya. Wan nafsi, nafsunya, obsesinya itu ditekan terus. Bi ayyazkura kullu ma yarahu li syaikhihi wa ayyudzakkira dan hendaknya mengingat ya kullama yarahu, setiap apa yang diberi pandangan li syaikhihi oleh gurunya. Ya, apa gurunya, wejangannya apa itu ya, supaya dia ya seperti itu. Dulu waktu saya masih muda di Yogyakarta, saya tinggal itu daerah Umbul Harjo ya, dekat nggak jauh dari kampus. Saya coba khalwat gitu, masih muda ya, tetapi memang beratnya. Pertama masih kuat gitu ya, hari kedua kuat, tapi untuk masuk ke hari ketiga itu udah meringsang gitu ya, karena tidak dilazimkan. Nah sebenarnya tahapannya itu kalau sudah sehari aja, nanti masuk sehari lagi, nanti masuk sehari lagi, baru naik gitu. Karena masih muda langsung tekan gitu. 2 hari cuma kekuatannya ya. Ya itu juga apa namanya? Ya namanya juga anak muda, gairahnya, semangatnya tinggi, tetapi ya kekuatannya belum berimbang ya. Asaniya asyara yang ke-12, al-muhafazatu alal jumu'ati, ia menjaga sholat Jum'ah, wal jama'ati, sholat jamaah. Fa innal murada
ya, al-a'zamu minal khalwati mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya yang dimaksud dengan ya kebesaran daripada khalwat itu mengikuti Nabi. Itu Masjid Himmatul Masyakin dulu bentuknya begini nih. Tiang tengahnya seperti ini. Jadi tahun 70-an sampai 79 tiangnya begini. Tiangnya kayu nangka besar-besar gitu. Nah, di atasnya itu ya Guru Karim dulu kalau mau belajar dia naik ke situ. Dulu kan nggak ada listrik, pakai lampu teplok gitu, lampu minyak gitu. Lampu apa namanya? Kalau lampu tempel itu yang ada santukannya, yang nggak pakai apa? Ya pelita lah ya, anggap aja pelita. Belajar sih. Jadi kalau menghafal Jurmiyah, Imriti, ya di situ hafalnya. Nah, ketika dia sudah mulai ngerti tentang khalwat, jadi di situ di atas. Jadi giliran Jumat turun, sholat Jumat berjamaah, naik lagi. Sehingga umpamanya ini nih masjid nih, kamar ini saya nggak tahu nih isinya apa. Ini bisa dipakai buat khalwat. Kalau Pak RW mau khalwat ini bisa. Jadi yang sini saya nggak tahu sini ada tempat wudhu nggak? Ada. Wudhu. Berarti yang sini. Jadi ini ditutup. Ya, itu bisa. Batal wudhu lagi, batal. Dan dia nggak ngomong, emang dia menghindar. Ya. Siapa yang mau praktekin duluan nih? Ya. Ya, jadi itu ya. Al-muhafazatu 'alal jumu'ati, memelihara Jumat, wal jamaati Jumat, ya. Fa innal muradal a'zama minal khalwati, sesungguhnya yang dimaksud kebesaran daripada khalwat itu mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ar-rabi'a asyar, yang ke-14, iza kharaja li daruratin, apabila dia keluar karena darurat, mau buang air besar gitu, ghata ra'sahu, maka ditutup kepalanya, ila raqabatihi, sampai punggungnya, naziran ilal ardi, dan dia menunduk jalannya melihat bumi. Nah, yang dibilang itu jaket hujan itu kan ada topinya tuh. Nah, seperti itu. Jaket penghangat yang dari bahan. Nah, jadi dia bawa itu. Jadi kalau dia mau keluar gitu, ditutup. Ya, ditutup, nunduk dia. Nggak nengok kanan, tidak nengok kiri, ya. Al-khamisa asyara, yang ke-15, alla yanama illa min ghalabati naumin ma'at taharati. Dia tidak tidur kecuali terkuasai oleh tidur. Ghalabati naum, maksudnya terkuasai, enggak tertidur, enggak bisa ditahan lagi gitu. Kalau sudah tidak bisa ditahan lagi, baru tidur. Ma'at taharati, dalam keadaan bersuci. Wala yanamu li rahatil badani, dan dia tidak tidur untuk menyegarkan badan. Nah, ini yang dimaksud qailulah. Dia enggak ada qailulah. Qailulah itu tidur
30 sampai 40 menit sebelum zuhur. Itu namanya qailula, sunnah tuh. Qailula supaya mudah bangun malam. Itu diajarin sama Nabi. Kalau pengen bangun malam, qailula. Tidur setengah jam sebentar sebelum zuhur. Nah, zuhur bangun. Tapi kalau kita zuhur dulu, makan dulu, baru tidur, insya Allah 1,5 jam itu. Ya, jadi tidurnya belum makan. Ya. Nah, jadi la yanamu li rahatil badani, tidak tidur mengistirahatkan badan, enggak. Jadi tidurnya kalau sudah terkuasai. Bal in qadara alla yadoa jambahu alal ardi. Bahkan bila mampu, alla yadoa jambahu, tidak diletakkan lambungnya alal ardi, di lantai. Wayana mujalisan, dan dia tidur dalam keadaan duduk. Ya, fa'ala, lakukan. Kenapa tidurnya suruh duduk? Gampang bangun. Ya, gampang bangun. Tidurnya jangan pakai spring bed, jangan pakai kasur. Kenapa? Tidur pakai kasur angler, enak dan maunya lama. Ya, dulu Muallim Syafi'i Azami itu di kamarnya itu, karena keluarganya ada yang mampu, diberikan ya tempat tidur yang di zaman itu tempat tidur paling mahal. Jadi dari besi tempa yang diukir gitu. Spring bednya mahal itu. Tapi beliau, kita lihat spraynya begitu-begitu aja. Nggak pernah ditidurin, berarti dia tidurnya pakai karpet hijau yang masjid yang lama dah. Di bawah bantal satu sama guling, depannya ada TV, cuma itu di bawah tidur, nggak pernah tidur di atas kasur. Ya, nah kita tidurnya empuk, susah bangun, pakai AC. Nah, orang-orang mereka ini belajar khalwatnya tidurnya duduk gitu. Karena tidur duduk itu bangunnya gampang. Ya. As-sadisa asyara, yang ke-16, al-muhafazatu alal amril al-usati, memelihara perintah pertengahan. Bainal ju'i was sab'i, antara lapar dan kenyang. Tidak lapar tapi tidak kenyang. Ya, itu al-amrul ausat. Ya, perintah pertengahan. Jadi mau khalwat makan bekal nih, nah, makan yang banyak kenyang, ya tidur mulu. Nggak mungkin bisa khalwat ya. As-sabi'a asyara, yang ke-17, Allah yaftahal baba, dia tidak membuka pintu, liman yuridu tabarruka bihi, bagi orang yang bermaksud meminta keberkahan pada dirinya. Minta air obat, minta didoain, ya, minta dibikinin wafak. Nah, itu dia enggak buka pintunya, dia lihat nih. Wah, ini mah minta wafak. Nah, ini minta ini. Nah, dia enggak buka. Ya. Illa li syaikhihi, kecuali gurunya. Di Masjid Banten itu, di depan itu tembok luar, tembok terdepan masjid itu ada seperti ini mihrab seukuran orang gitu. Saya nggak tahu ya sekarang apakah itu dipertahankan atau enggak. Dulu itu banyak. Nah, jadi itu sudah ada
orangnya, tempatnya. Nah, kalau kita di Yaman, di Kubah Al-Habsyi atau di mana itu masjid Sahibur Ratib, nah itu ada itu ya, tempat-tempat yang semacam itu yang bila orang sudah masuk di situ, orang juga ngerti, jamaah juga ngerti, nggak assalamualaikum, nggak minta salaman, dan nggak apa-apa, karena dia sedang berkhalwat. Itu bagi masyarakat yang sudah lazim. Jadi kalau kita lihat masjid di sana dengan di sini jauh benar. Setiap hampir berapa kan tiangnya banyak itu, maka setiap tiang itu punya mihrab, dan itu sudah ada namanya. Mihrabnya Habib ini, mihrabnya ini, seperti itu. Ya. Nah, kita dalam wacana karena baru baca. Jadi sebenarnya kita bisa melakukannya itu di lingkungan dekat masjid itu bisa ya. Atau memanfaatkan ini ya. Boleh. Jadi Allah yaftahal baba liman yuridu tabarruka bihi illa li syaikhihi. Tidak membuka pintu bagi orang yang ingin meminta keberkahan kepadanya kecuali karena gurunya yang datang baru dibuka. As-samina asyara yang ke-18 ayyara kulla ni'matin hasalat lahu. Ia memandang setiap nikmat yang dihasilkan Allah untuknya. Innama hiya min syaikhihi, bahwa itu dianggap kebaikan gurunya. Wa huwa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika dia bisa berkholwat sehari, 2 hari namanya, maka dia mesti pahami ini kebaikan, keberkahan dari gurunya yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pangkalnya itu diingatkan gitu ya. At-tasi'a asyara yang ke-19 ya, nafyul khawatiri kulliha, menolak lintasan-lintasan hati keseluruhannya. Apa lintasan hati? Hati kita itu kan ngomong sendiri kan. Coba lihat, kita duduk di depan pintu rumah kita, depannya jalanan gitu, orang lewat gitu. Orang yang manapun sebenarnya kita komentar, ya. Orang rajin bener nih, pagi-pagi udah jalan. Orang ini pakai baju kagak pantas banget, warnanya kemana, milih warna kemana. Itu khatirun nafas, lintasan hati itu liar dia. Liar. Dan kalau itu tidak di-stop, bisa jadi sumber dosanya karena su'ul khawatir, buruknya lintasan-lintasan hatinya. Nah, maka dia nafyul khawatiri kulliha, menafikan, artinya menolak lintasan-lintasan hati keseluruhan. Khairan kanat au syarran, baik lintasan yang baik maupun yang jelek, enggak ditutup, jadi enggak ada ya aktivitas hati itu, lintasan enggak ada. Li'annal khawatira tafarraqal qalbu anil jam'iyatil hasilati bidzikri, karena lintasan hati itulah yang memisahkan hati dari berkumpulnya ya perkumpulan yang dihasilkan dengan zikir. Jadi zikir yang kita baca itu
ya bisa menghasilkan jam'iyah, kebersamaan, menyatu antara yang membaca dengan yang dibaca, muwahhadah. Ya, muwahhadah itu bersatunya bacaan dengan yang membaca. Nah, kalau dia ada lintasan hati diikutin, nggak bisa. Zikirnya tidak akan menyengkeram dan menguasai dirinya, tidak mungkin. Al-Ishrun yang ke-20, yang terakhir, dawamu zikri bil kaifiyatil lati amarahu biha syaikhuhu. Terus menerus berzikir dengan tata cara yang diperintahkan kepadanya, biha dengan ya kaifiyat itu tadi, syaikhuhu oleh gurunya. Kaifiyat zikirnya, kalau dibilang zikirnya apa? Zikir semuanya sama. Afdalu zikri la ilaha illallah, itu yang mengucapkan itu Nabi. Afdalu zikri la ilaha illallah, sama. Tapi kaifiyat zikri nggak sama. Ya, nggak sama. Nah, Syekh Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Maribari, ya, yang menulis Kifayatul Adqiyah itu, salah satu ijazah yang diberikannya itu zikir la ilaha illallah itu bisyaddi wal maddi. Bisyaddi artinya dengan memperhatikan tasdid. Kemudian wal maddi, memanjangkan sekurang-kurangnya mad tabi'i atau lebih panjang. Jadi mad tabi'i bisa lebih panjang. Jadi tidak berlaku kaidah tajwid, nggak berlaku. Seperti Syekh Saman, ya. Syekh Saman, Muhammad Saman itu kalau zikir la ilaha illallah sepanjang napas kita. La ilaha illallah. Itu. Kalau panjang, panjangin. Nariknya minas surrah, dari pusat, jadi nunduk dari pusat. Kemudian tarik kata ya tarakka ila sadri, naik ke dada, summa ila dimag. Dimag itu otak. Nah, la ilaha illallah. Tarik tuh. Pernah lihat tembok putih, kemudian bocor, ada bergaris kuning jalanan air. Nah, hati kita itu kalau setiap hari digaris dari pusat ke hati, ke otak belakang motorik kita, terus maka dia akan bergaris, sehingga ketika disebutkan itu terus membekas seperti itu. Itu thariqahnya, ya, Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Maribari, seperti itu thariqahnya. Kalau di Martapura, ya, di Sekumpul, bisa jadi aslinya itu ini kalau menurut saya. Narik dari pusat ke dada, kemudian ke dimag. Saya kira ini aslinya. Tapi orang sana itu ngambilnya gini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Itu Martapura, Sekumpul. Tapi saya kira
pasti aslinya itu. Cuma sampai ke masyarakat, apalagi guru sekumpulnya sudah tidak ada, terjadi biasa pergeseran. Ya, coba deh sebut la ilaha illallah, nanti latihan, tapi tarik dari pusat ke dada, ke hati, tarik ke otak belakang. Nanti itu lama-lama bergaris seperti air menggaris tembok kuning, ada garisnya. Ya, coba. Ya. Nah, kemudian kalau thariqah Syaziliyah itu dimulai dari kiri, ya, selesainya ke kanan. Ada thariqah dari kiri ke kanan, buangnya ke kiri lagi. La ilaha illallah. Satu. Tapi di kalangan Syaziliyah juga ada yang la ilaha illallah. Kembalikan ke sini. Itu nanti diartikan la harfun nafyin itu ketika dia menafikan segala sesuatu yang ada yang jelek dalam dirinya. Waktu illallah, kecuali Allah, maka dikembalikan lagi diisinya hatinya. Sehingga dia memang iyasha yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Ya, dibersihkan. Nah, itu adalah thariqah dalam tasawuf, ya. Illa ayyamurahu bil khuruji, sampai ia diperintahkan oleh gurunya keluar. Kalau gurunya bilang belum selesai, ya udah terus di situ. Nah, itu khalwat. Waktu itu almarhum Allah yarham Kiai Saifuddin Amsir pernah cerita sama saya, pingin mengambil thariqah anak Sabandi di Sumatera Barat. Ya, sepertinya dia memberi isyarat kalau saya mau gitu. Tapi saya bilang, kapan Kiai mau saya ikut boleh gitu. Cuma karena beliau punya sakit ya, jadi nggak kesampaian. Jadi di Sumatera Barat itu masih ada itu thariqah anak Sabandi itu yang mendidik orang dengan khalwat. Jadi nanti kita ketemu ngobrol dari mana, dari Jakarta gitu. Orang Jakarta mah ini bejujak, ini mah sehari dulu, coba dulu sehari. Juga udah melihat jam mulu gitu. Ya, boleh. Kalau di sini mau ke Bandung lewat Puncak, jangan lewat tol. Puncak, ya, Cianjur, kemudian Kali Citarum, nanti Cibaregbek, naik ke atas. Nah, itu ada thariqah di situ yang menyediakan tempat dan dibimbing bagi orang-orang yang ingin adzikrul khafi dengan berteriak-teriak. Karena di situ dekat curug, air terjun. Nah, di situ mengucapkan la ilaha illallah dengan berteriak. Terus kan nggak terganggu tetangga karena air itu keras suaranya. Sampai dia bisa hatinya itu hidup sendiri. Nah, di situ ada bimbingan. Ya. Nah, boleh nanti praktek sini. Ya. Berdua sama Pak Uyung. Ya. Faslun fit tikhazil ikhwati. Ya, ikhwati fillah. Ya. Wallahu a'lam.